Selamat malam Pak, selamat malam Ibu, selamat malam juga untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju. Saya dari jurusan Sosiologi kelas A semester 7. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang buku ke-14, yaitu mengenai buku Sosiologi Terapan dalam perikop internet dan masyarakat. Internet dan masyarakat adalah bidang penelitian yang berkembang. Sejumlah untai berkumpul untuk memberi makan bidang ini. Di antaranya adalah sosiologi, teknologi. Baru bidang ini dengan demikian berada dalam keadaan prematur dan harus mencarinya landasan transdisipliner. Dengan demikian, teori sosial ditantang dalam informasi usia kawin. Mungkin muncul kerangka teori yang mampu menangkap kapitalisme di zaman internet. Kerangka teoris ini didukung oleh yang luar biasa jumlah rincian empiris yang ditemukan dalam literatur yang terdiri dari setiap esensi aspek sosial masyarakat, mulai dari ekonomi hingga politik, hingga budaya, hingga teknologi lingkungan hidup. Data mengenai dampak internet pada masing-masing subsistem ini membuktikan kejengkelan manifestasi spesifik sistem dari antagonisme yang mendasari antara kerjasama dan persaingan. Internet dapat diartikan sebagai katalisator teknologi dan persaingan. Ketika dalam melakukannya, sarana data hanya masuk akal dan praktis. Kesimpulan untuk memadu tindakan sikap proaktif terhadap pembentukan internet untuk masyarakat informasi global dan berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk semua berpartisipasi dapat untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Internet ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Internet mencari informasi, fungsinya yaitu untuk mencari informasi, merencanakan perjalanan, membaca koran, artikel, berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan email, pesan instan, ruang obrolan, telepon, internet, papan diskusi milis, konferensi video, mendengarkan musik dan radio, menonton video, memesan atau membeli, dan melelang barang yang berada. Salah satu fungsinya dari internet ya. Atau menulis blog kita sendiri. Ada banyak hal yang menjadi fungsi dari internet. Ada lain juga, yaitu berkontribusi ke blog orang lain, bertemu orang lain di sisi mengumpat dengan orang lain, belajar mengenal orang lain, jatuh cinta, menjadi teman atau mengembangkan hubungan intim, menjaga kontak dengan orang lain, menguji atau mengakses situs pemerintah, belajar bermain game, menciptakan pengetahuan bersama dengan orang lain, berbagi ide, gambar, video, mengunduh perangkat lunak dan data digital lainnya, dan lain sebagainya. Itu salah satu fungsi dari internet ya. Ada juga fungsi lain, yaitu misalnya di internet juga kita juga bisa merasa tersesat. Nah, ini salah satu hal negatif ya dari internet. Bingung, kita juga bisa merasa tersesat, kadang bingung, tidak puas, takut, bosan, stres, tersaing, kesepian, dan sebagainya. Internet jelas akan terus ada. Bagaimana sistem ini berubah hidup kita dan masyarakat kita. Nah,
Peluang dan risiko yang mana untuk berkembang masyarakat dan sistem sosial apakah ada? Tentu saja. Masalah yang dibahasnya adalah pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari resiko dan memisahkan manusia kebahagiaan. Nah, studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dalam kerangka yang lebih besar yang selama beberapa tahun terakhir diberi label dengan kategori seperti penelitian internet atau TIK, dan masyarakat informasi sosial, informatika, dan masyarakat penelitian media baru, teori masyarakat informasi, masyarakat informasi penelitian atau studi internet. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa informasi sosial adalah istilah yang banyak digunakan untuk bidang penelitian. Dulu definisi sebagai studi interdisipliner tentang desain, penggunaan, dan konsekuensi. Definisi sebagai studi interdisipliner tentang desain, penggunaan dan konsekuensi dari TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya, yang memperhitungkan interaksinya dengan kelembagaan dan kebudayaan kontekstural. Istilah internet dan media baru dipahami sebagai konteks teknologi. Nah, konsep oleh banyak orang, meskipun mereka sering digambarkan sebagai sistem teknososial, terms oleh ilmuwan sosial. Karena itu berpendapat bahwa penelitian internet atau penelitian media baru bukanlah istilah yang dipilih dengan bijak karena bisa menyampaikan kesan yang dipahami dramatis teknologi. Pertimbangan istilah teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat. Ide untuk pusat penelitian semacam itu telah dibuat oleh Ursula Meriel yang sekarang menjadi Direktur Akademik Pusat TIK dan Teknologi. Salah satu unit komputer di pusat adalah unit teori yang dipimpin oleh Wolfgang Hochner. TIK adalah istilah yang digunakan untuk teknologi kognisi atau komunikasi dan kerjasama yang komputerisasi, yaitu bekerja dengan logika digital. Dan jaringan istilah internet sering digunakan untuk jenis TIK tertentu, jaringan global, jaringan komputer didasarkan pada protokol TCP atau IP. Buku dikhususkan untuk internet dalam pemahaman ini, namun kategorinya internet tidak hanya dilihat sebagai satu jaringan tertentu tetapi sebagai fenomena umum dari interaksi jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistematis sosial berjaringan. Nah, ada juga dampak penggunaan TIK pada masyarakat ya. Tugasnya adalah menganalisis hubungan ini dan kontribusi terhadap desain masyarakat dan TIK sehingga masyarakat pengetahuan berpartisipasi bisa muncul. Nah, proses di mana aktor manusia merancangkan TIK dan di dalamnya dianalisis bagaimana masyarakat membentuk TIK. Yang kedua, dari proses di mana ia dinilai bagaimana penggunaan TIK. TIK ditampilkan di tingkat lain selain dari ET di sini tidak berarti bahwa mereka ada di luar itu. TIK adalah imanet bagaimana dari masyarakat. Sebagian proses ganda desain dan penilaian menyiratkan
bahwa hubungan kedua tingkat tersebut bersifat dinamis atau saling membutuhkan. Kemudian internet dan masyarakat. Menimbulkan tantangan dan peluang dalam dunia global yang berjaringan. Lazim jaringan sistem sosial berjenjang membutuhkan ilmu jaringan. Demikian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.